Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam highlight koran Tribun Timur Update edisi hari ini Kamis 8 April Selasa 8 April 2025. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Khususnya update terbaru Tribuners per hari ini, Selasa 8 April 2025, suasana kantor DPRD Kabupaten Takalar, tepatnya di hari pertama kerja, dan juga tentunya jelang pelaksanaan rapat paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore. Iya, rekan Makmur dapat dijelaskan kepada para Tribuners mengenai bagaimana mungkin suasana atau kondisi di kantor DPRD Kabupaten Takalar khususnya di hari pertama kerja ini. Terlebih lagi kemarin kita sempat cuti panjang untuk Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa suasana di hari pertama kerja ini rekan? Silahkan. Ya, jadi di hari pertama kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar langsung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar untuk tahun anggaran 2024. Jadi suasana rapat paripurna berlangsung dengan alot dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD Takalar. Jadi meski di hari pertama kerja sekitar 28 dari 30 anggota DPRD Takalar itu hadir di rapat paripurna kali ini. Rapat paripurna ini digelar pukul 10 pagi, dihadiri oleh Bupati Takalar Firdaus Demanye dan Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, dan juga jajaran Forkopimda Takalar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Ya, Baik rekan, lantas dapatkah dijelaskan juga kepada para Tribuners dalam rapat paripurna tadi disampaikan bahwa berlangsung cukup alot, apa saja pembahasan yang cukup lama dibahas dalam rapat paripurna kali ini rekan, atau mungkin yang paling banyak dibahas oleh para perwakilan rakyat daerah Kabupaten Takalar rekan? ya. Jadi terutama yang menjadi perdebatan dan menjadi perbincangan dan silang pendapat antar anggota DPRD Takalar adalah terkait keterlambatan rapat paripurna penyerahan LKPJ ini, di mana anggota DPRD Takalar dari fraksi Demokrat yakni Husnia Rahman mempertanyakan legalitas dari rapat paripurna ini. Dia mengatakan berdasarkan beberapa peraturan menteri dan peraturan pemerintah, itu penyerahan LKPJ harusnya diserahkan maksimal paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, di mana tahun anggaran 2024 ini sudah melebihi 3 bulan masa 3 bulan masa penganggarannya, sementara rapat paripurna baru digelar di bulan keempat. Itulah yang menjadi pertanyaan Husnia Rahman terkait legalitas dari forum ini dan mengapa Ketua DPRD selaku Ketua Pimpinan Bamus membiarkan dan justru menjadwalkan rapat paripurna di luar ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kemudian Ketua DPRD Takalar memberi jawaban bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh adanya beberapa hal yang alot dibahas di badan musyawarah dan adanya kekurangan dokumen dan hal-hal lain yang secara teknis menghambat uh, pimpinan Bamus untuk menjadwalkan rapat paripurna pertanggungjawaban Bupati Takalar ini. Namun Husnia bergeming dan mengatakan itu hanya sebagai pembenaran, dan dia mengatakan seharusnya praktik seperti ini tidak terjadi. Dan dia juga menekankan bahwa memang di DPRD
praktik keterlambatan dan melanggar prosedur aturan jadwal ini sudah sering terjadi dan ini harusnya telah menjadi evaluasi dari sejak dahulu. Beberapa anggota DPR lain juga berkomentar seperti dari Nasdem, Ahmad Sabang yang juga melihat keterlambatan ini adalah salah satu dari sekian banyak keterlambatan yang sering dilakukan oleh DPRD Takalar. Begitupun dari PKS, di mana mantan ketua DPRD Takalar yang sekarang menjabat ketua fraksi yaitu Darwis Jaya mengatakan bahwa keterlambatan ini harus harus dievaluasi dan meskipun terlambat, pemerintah Kabupaten Takalar sebagai eksekutif tetap mematuhi dan menghormati rekomendasi DPRD Takalar dalam rekomendasi pengawasan setelah penyerahan LKPJ ini nantinya. Rekan. Lantas setelah pelaksanaan rapat paripurna tadi dan juga ada agenda tambahan yakni penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar di kantor DPRD Takalar sendiri, apakah juga sudah disampaikan mengenai apa rencana tindak lanjut atau rencana kegiatan terdekat dari DPRD Takalar sendiri dalam waktu dekat ini, atau apa fokus utama untuk diwujudkan dalam waktu paling dekat ini oleh pihak dari DPRD Takalar, kan? Ya, jadi sesuai dengan tata tertib DPRD Takalar dan sesuai dengan peraturan Kemendagri bahwa setelah laporan LKPJ diserahkan ke DPRD Takalar, itu kemudian akan dibentuk panitia khusus untuk membahas laporan pertanggungjawaban ini. Ini merupakan bentuk fungsi pengawasan dari DPRD Takalar dan waktu yang diberikan untuk melakukan pembahasan dan penilaian terhadap LKPJ ini adalah selama 30 hari. Selama 30 hari diberikan kepada anggota DPRD Takalar. Jadi agenda DPRD Takalar adalah membentuk pansus dan menggelar rapat paripurna kembali untuk menyampaikan pandangan umum setiap fraksi terhadap LKPJ Bupati Takalar tahun anggaran 2024 ini. Rekan Makmur atas laporan dan liputan lengkapnya, dan tentunya nantinya kami masih akan menantikan update-update terbaru khususnya di awal periode pemerintahan Bupati menjabat serta juga tentunya di awal periode para anggota DPRD Kabupaten Takalar. Terima kasih rekan Makmur atas laporan dan liputan lengkapnya, kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners kami baik rekan. Dan Tribuners kami juga telah merangkum bagaimana suasana hari kerja pertama dan juga sekaligus jelang pelaksanaan rapat paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar di kantor DPRD Takalar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Warna barunya Mas. Iya. Karena saya belum dapat memang secara otentik
Apa masalahnya? Umur ya kan. Ini lain. Oh maaf, kamatan kan. Sama-sama, sama kurang. Siap. Siap. Oh, balik. Gambar mantau ini ke. Siap. Siapa aja nggak kami? Siap. Ya, Apa? Iya. Oh, beliau mana menyebut? warna baju. Hari pertama kerja kan? Nah, tanggapannya di hari pertama kerja? saya. Iya, setelah Lebaran. Iya. Alhamdulillah hari ini hari pertama kita kerja dan langsung memenuhi sebuah tugas dan fungsi kita. Jadi agenda hari ini adalah rapat paripurna sekaitan dalam penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024. Jadi hari pertama kita langsung gas. Terima kasih. Siap. Siap. Tanggapannya dari fraksi Gelora terkait laporan pertanggungjawaban Bupati Takalar. Kalau berbicara soal laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah, ini kan sebagai agenda tahunan sebetulnya yang menjadi kewajiban pemerintah daerah setiap minimal 3 bulan waktu berjalan setelah periode tahun anggaran itu berakhir. Sudah menjadi aturan yang diatur oleh undang-undang sebetulnya. Jadi hari ini kita sedang menjalankan rapat paripurna untuk penyerahan SKPD sebagai hak konstitusi DPR untuk mendengarkan apa yang menjadi penyampaian Bapak Bupati Takalar. Siap. Pak si keruk-keruk. Siap sekali ya.
Ya. Kak Beng. Kak Beng. Tanggapan dari anggota DPRD terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar. Belum saya baca, tapi maksud saya begini, ada beberapa hal di dapil saya yang menurutku pemerintah tidak serius di situ. Salah satu contohnya di 2024 bulan Agustus itu ada jembatan roboh, lalu kemudian saya usulkan untuk segera dibenahi, tapi pemerintah daerah menganggap bahwa itu tidak tergolong sebagai bencana sehingga tidak bisa menggunakan dana BTT, belanja tak terduga. Janjinya adalah dianggarkan di pokok 2025, namun ternyata tidak ada dalam anggaran di pokok 2025. Malah katanya sedang saya usulkan di BTT di bencana. Ini kan terjadi sesuatu yang menurut saya bukan bentuk keseriusan, main-main, padahal ini kan infrastruktur. Kalau bicara ke efisiensi itu tujuannya juga untuk kesehatan, pendidikan, dan salah satunya adalah infrastruktur. Jadi menurut saya, pandangan saya terutama di dapil sana, pemerintah dalam ini kurang serius. Alhamdulillah. Dosa-dosa diampuni. Bagaimana tanggapan fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Takalar? Ini deh, saya belum mendalami ini. Saya sementara baru buka-buka karena tadi baru kami terima kan. Jadi saya belum bisa berkomen seperti apa itu ya. Baru begitu karena baru juga buka-buka ini kan tadi baru dikasih seperti itu, nanti lah saya masih sementara pelajari dulu. Semoga sesuai harapan kita semua ya. Warna barunya Mas. Iya.
Ya kan. Ini lain. Oh, maaf, Rahmatin. Sama-sama, sekumpul. Siap. Siap. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.